Saudara KPK kini masih melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang termasuk Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat yang terjaring operasi tangkap tangan. PLT juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan soal penangkapan Bupati Nganjuk. Selain Bupati Nganjuk, KPK juga menangkap beberapa orang termasuk aparatur sipil negara yang diduga terlibat dalam kasus yang melibatkan Bupati Nganjuk. Total yang ditangkap berjumlah 10 orang. Beberapa pihak yang diamankan oleh tim ini diantaranya adalah kepala daerah di Kabupaten Nganjuk dan juga beberapa orang ASN di wilayah Kabupaten Nganjuk. Ada sekitar 10 orang yang saat ini masih dilakukan permintaan keterangan oleh tim penyelidik KPK dan juga dari Bareskrim Polri bertempat di Polres Nganjuk, Jawa Timur. Adapun mengenai bukti yang diperoleh dari kegiatan antara KPK dan Bareskrim ini adalah sejumlah uang yang saat ini masih terus dilakukan perhitungan dan juga konfirmasi terhadap pihak-pihak yang diamankan. Tentu konstruksi secara utuh dan Setelah operasi tangkap tangan, KPK menggeledah sejumlah ruangan. Lokasi penggeledahan dilakukan pada 3 ruangan kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam penggeledahan ini, petugas membawa sejumlah berkas yang diduga merupakan barang bukti dugaan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat. Terkait penangkapan Bupati Nganjuk, Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat menyatakan Novi Rahman Hidayat bukan kader PDIP. Kami kutip dari laman kompas.com, Jarod menyatakan bukan anggota dan tidak ber-KTA PDI Perjuangan. Wakil bupatinya yang kader pengurus, salah satu wakil ketua DPD Jawa Timur. Waktu pilkada keduanya diusung PDI Perjuangan dan PKB. Penangkapan Bupati Nganjuk yang diduga menerima suap untuk lelang jabatan di wilayahnya dipimpin salah seorang pegawai KPK yang gagal tes wawasan kebangsaan. Harun Al-Rashid menjadi kepala Satgas penyelidik yang menangkap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, pada Senin dini hari. Fakta itu diungkit peneliti Indonesia Corruption Watch, ICW, Kurnia Ramadana, yang mempertanyakan fungsi tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK. Menurut Kurnia, jika tes wawasan kebangsaan dianggap sebagai tes untuk menguji rasa cinta terhadap tanah air, bukankah selama ini yang dilakukan penyelidik dan penyidik KPK telah melampaui itu, menangkap koruptor dengan risiko yang mengancam nyawanya sendiri? Harun Al-Rashid termasuk dalam 75 pegawai KPK yang dinyatakan gagal dalam tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status menjadi aparatur sipil negara. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini soal penangkapan Bupati Nganjuk akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Maharani dari gedung KPK di Jakarta. Selamat petang Rani, apakah Bupati Nganjuk sudah dibawa ke KPK Jakarta dan berapa Rani jumlah uang yang disita penyidik saat OTT? Iya, sampai dengan saat ini Bupati Nganjuk dan beberapa orang lainnya secara total ada 10 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Senin dini hari tadi. Ini sampai dengan saat ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari juru bicara KPK Ali Fikri, ini masih berada di Provinsi Jawa Timur. Dan sampai dengan saat ini ke-10 orang yang meliputi kepala daerah dan juga ASN ini masih menjalani pemeriksaan di Provinsi Jawa Timur. Setidaknya berdasarkan apa yang tertera dalam KUHP, KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam sejak dilakukannya operasi tangkap tangan untuk menetapkan status dari orang-orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan. Sementara itu terkait dengan jumlah uang yang Anda tanyakan tadi, saat ini pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga
Barreskrim Mabes Polri masih melakukan perhitungan terkait dengan jumlah uang dalam pecahan rupiah yang menjadi barang bukti dalam operasi tangkap tangan ini. Kita tahu bahwa dalam OTT ini selain menangkap setidaknya 10 orang di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pihak dari KPK dan juga Barreskrim Mabes Polri juga menyita uang dalam pecahan rupiah. Jadi langkah yang dilakukan oleh pihak dari KPK dan juga Barreskrim Mabes Polri saat ini adalah melakukan pemeriksaan kepada orang-orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan, lalu melakukan perhitungan dari uang yang didapatkan sebagai barang bukti. Dan kemudian dari informasi yang kami dapatkan, rencananya hari ini ataupun sore ini pihak dari KPK ini akan melakukan konferensi pers. Kami jurnalis di Komisi Pemberantasan Korupsi juga saat ini masih menunggu update informasi dari KPK terkait dengan operasi tangkap tangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Tadi dari pantauan kami di gedung KPK, Kabar Reskrim yaitu Kombes Agus Adrianto juga sudah tiba di KPK. Tentu kita masih akan menunggu bagaimana nanti update informasi yang diberikan oleh KPK dan juga Barreskrim Mabes Polri terkait dengan operasi tangkap tangan di pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Rahmat Ibrahim. Baik, terima kasih Maharani untuk laporannya langsung dari gedung KPK di Jakarta.